Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku, Takia Rahma. Jadi di video kali ini aku bakal kasih tahu kalian, barangkali bagi kalian-kalian yang gak ngerti sama sekali tentang Google AdSense kalian, yang tentang pengiriman PIN itu loh. Kalian tuh kayak bingung gitu kan, KTP ku ini misalnya di Jakarta, tapi aku sekarang tinggalnya di sini gitu. Bisa nggak sih kita nggak pakai alamat yang KTP, atau kita harus pakai alamat yang mana sih gitu kan? Nah, aku langsung bakal bahas tuntas gitu. Tapi sebelum itu kalian jangan lupa untuk di like, di subscribe, di komen, di share ke teman-teman kalian semuanya. Jangan sampai ada yang di skip ya teman-teman videoku yang ini, karena step by step aku bakal kasih tahu kalian dan aku bakal kasih tutorialnya gitu loh ke kalian semua. Langsung aja teman-teman, kita udah menembus ya 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Pastikan kita bakal melalui proses dinamakan mengumpulkan dolar gitu kan. Dolar yang kita kumpulkan itu harus mencapai 10 dolar atau 130.000 di dalam Google AdSense kita. Kita itu sebelum 10 dolar itu emang sudah bisa sih teman-teman, kalau misalnya kita ya udah dan daftarin Google AdSense. Peraturan terbaru 2020 itu kalau kita mencapai 4000 jam tayang sama 1000 subscriber kan lanjut kan teman-teman, lanjut ke daftar Google AdSense. Setelah Google AdSense terdaftar itu kan pasti kalian disuruh ngisi kan, kayak nama, terus alamat, terus provinsi, terus kayak kode pos, pokoknya kayak gitulah ya, nomor telepon gitu. Nah, terus kalau misalnya udah mendaftarkan itu, kita kan melalui proses kan, kita harus mengumpulkan dolar sampai 10 dolar. Ketika 10 dolar udah, kita itu bisa mengajukan teman-teman. Kayak yang aku maksud itu mengajukan PIN itu gitu loh. Kita kayak isi yang bener gitu alamat-alamatnya, kita ngisi yang bener lah pokoknya semuanya yang ada di Google AdSense gitu. Terus kita ajukan nih. Nah, kemudian nanti sebulan 2 bulan lah ya maksimal itu tuh PIN itu bakal datang gitu loh. Nah, sekarang itu aku lagi proses gitu. Pokoknya proses, doain aja teman-teman ya. 4 bulan itu bakal datang ke kalian. Setelah datang, kalian itu harus ngumpulin dulu teman-teman sampai 1.300.000. Gak tahu ya, terserah kalian. Kalau kalian semakin cepet ya berarti semakin cepet juga kalian gajian gitu. Kalau misalnya kalian udah mencapai 1,3 itu tuh kalian itu bisa gajian gitu loh. Nah, sebelum gajian itu kalian nanti masukin nomor rekening bank yang bakal kalian salurin gitu loh dari Google AdSense ke nomor rekening kalian gitu. Itu tuh setelah kalian mencapai 1,3 ya teman-teman, bukan di 10 dolar gitu. Jadi di 10 dolar itu kita cuma bisa mengajukan doang PIN datang gitu kan. Tapi setelah itu kita mengumpulkan dulu semuanya gitu kan. Kita kumpulin sampai 1,3. Setelah 1,3 barulah kita bisa mengisi nomor rekening. Setelah nomor rekening jadilah sudah kan. Terus kita langsung tunggu gajian gitu kan. Setelah itu pokoknya tuh kayak gampang banget gitu loh teman-teman, cara yang bakal aku kasih tahu kalian gitu. Nah, pasti banyak kan dari kita atau ya mungkin aku sendiri gitu kayak tanya-tanya gitu kan, ini gimana sih KTP ku awalnya di sini gitu, nggak sesuai sama KTP tempat tinggalku sekarang, bisa nggak sih? Aku takut kalau misalnya nanti pas aku udah pindah atau sekarang aku udah pindah lah datangnya kok di alamat KTP. Kayak itu tuh yang juga jadi pertanyaan aku sebelum-sebelumnya, yang sebelum aku tuh nggak tahu gitu loh teman-teman, kayak aduh gimana gitu kan. Ternyata setelah aku pelajarin dan aku lihat dari YouTube tutorial gitu, kayak gitu tuh sama sekali nggak ada yang namanya kita tuh nggak bisa ngatur sesuai alamat tinggal kita yang sekarang. Jadi alamat KTP itu ya gini loh, kalau misalnya YouTube itu kan ya dari Amerika, mereka itu apa ya, sudah kayak lapang pekerjaannya sangat udah internasional banget kan, udah dikenal banyak orang YouTube gitu kan. Gak mungkin lah cuman masalah sepele kayak gitu doang terus tiba-tiba sama YouTube tuh dibuat masalah gitu loh. Kayak misalnya kita harusnya tinggalnya di sini tapi cuman karena KTP doang kita langsung nggak bisa gitu, terus tiba-tiba diantarnya di rumah kita yang dulu gitu ya, gak bisa lah. YouTube itu pengennya dateng PIN itu bener-bener di tempat tinggal kalian sekarang, yang bener-bener kalian itu tempatin gitu, bukan KTP doang. Nah, soalnya gitu juga jadi pertanyaan gitu loh teman-teman buat akunya juga gitu, gimana sih, bisa nggak sih kayak gini gitu kan. Alamatku dulu, soalnya aku tuh juga pindah gitu kan teman-teman, alamatku kan dulu di situ, terus aku pindah kan ke alamat yang sekarang. Maksudnya lebih sering aku tinggal di sini walaupun aku kuliahnya di sana. Pokoknya aku pinginnya 2 bulan kemudian itu, dan aku letakkan alamat aman itu ya pasti di rumah kan, rumah tempat tinggal sekarang gitu yang ada keluarga gitu. Jangan kalian taruh di tempat kos-kosan atau apa, takutnya pas kalian taruh di kos-kosan terus tiba-tiba 4 bulan kemudian kalian liburan kan otomatis kalian pulang ya. Nah, itu takutnya kalau misalnya kalian pulang PIN-nya itu dateng kalian nggak ada, takutnya
ditaruh di kos-kosan tuh takut hilang atau gimana gitu kan. Jadi kalau aku boleh saran juga, mending kirimnya itu ke rumah gitu loh, biar taunya ya udah ini tuh di rumah gitu. Dan nanti kalau misalnya kalian pulang ke kos-kosan atau ke tempat kerja kalian gitu ya, dari rumah itu minta tolong untuk orang rumah buat ngirimin pin itu ke rumah kalian gitu. Jadi kan lebih enak gitu kan, lebih praktis juga. Langsung aja teman-teman, kita langsung ke tutorialnya. Aku bakal langsung tutorialin ke kalian, semoga bermanfaat juga tutorialnya teman-teman. Dan teman-teman jangan lupa juga untuk di subscribe, karena subscribe itu gratis. Oke, langsung aja kita ke tutorialnya. Selamat menonton, let's go. Jadi teman-teman, yang pertama kalian bisa buka Google lewat Mozilla Firefox atau Chrome atau Safari atau terserah yang kalian punya. Terus kalian pencet di Google itu tulisannya YouTube Studio seperti biasanya. Setelah itu kalian pilih kan yang paling atas. Nah, setelah udah kalian pilih seperti ini, kalian perbesarkan teman-teman. Di sini tuh ada tulisan monetisasi kayak gini, gambar dolar gitu. Terus kalian perkecilkan. Di sini kan ada tulisan hasilkan uang dari YouTube channel Anda, sama yang bawah periklanan video. Setelah channel disetujui untuk monetisasi, pengiklanan dapat mulai menjalankan iklan di video Anda selengkapnya. Jadi kalau misalnya udah dimonetisasi, pasti kalian gambar dolar monetisasinya itu akan tampilannya seperti ini teman-teman. Kan kalau biasanya kan kalau yang belum dimonetisasi tuh kan tulisannya ada tulisan 1000 subscriber sama 4000 jam tayang. Nah tapi karena ini udah dimonetisasi, jadi hasilnya kayak gini. Terus kemudian dari kedua ini kalian pilih yang selengkapnya, yang periklanan video. Nah, tampilannya seperti ini teman-teman. Jadi kan yang pertama monetisasi. Di sini tuh tulisannya status akun monetisasi itu aktif. Nah, jadi dolarnya kan juga hijau. Nah, terus kalian pencet nih setelan AdSense yang di bawah ini. Kalian pencet. Nah, setelah kalian pencet, muncul beranda tuh akan hasilnya seperti ini teman-teman, ada saldo gitu kan. Setelah itu kalian pencet yang di pembayaran. Pembayaran itu modelnya kayak gini. Ini tadi langsung aku scroll ke bawah gitu karena ada saldo yang tertera gitu. Terus kalian pencet kelola setelan. Nah, setelah itu di sini ada tulisan nama dan alamat. Di situ tuh kalian pencet gitu loh teman-teman. Terus kan namanya isi sesuai nama kalian. Terus alamat 1, alamat 2 ada kota gitu kan, ada kode pos. Namanya itu terserah kalian. Terus entah itu nama panjang atau enggak. Nah, terus yang baris alamat 1 itu kalian itu udah aku jelasin di awal, nggak usah tulis alamat yang sesuai sama KTP kalau kalian emang tinggalnya nggak sesuai KTP. Jadi kalian isi aja yang sesuai sama tempat tinggal kalian gitu kan yang sekarang. Nah, baris alamat 1 itu kayak jalan bla 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 gitu. Terus yang baris alamat 2 itu kayak kecamatan, kelurahan, kabupaten, kota gitu kan. Terus kemudian kotanya kalian isi gitu. Terus provinsinya kalian isi juga sesuai sama kalian tempat tinggalnya di mana. Terus kode posnya sesuaiin yang kalian tempat tinggalnya di mana sama nomor teleponnya kalian di mana gitu. Nah, kalau misalnya udah, ya udah deh tinggal kalian save gitu. Soalnya teman-teman, kalau misalnya kalian nih nanti kalau isi alamat sesuai KTP, takutnya itu tuh nanti malah ke alamat KTP kalian yang nggak ada kaliannya gitu loh. Kan itu kan kayak, ya Allah, itu malah buang-buang pin gitu. Takutnya ada yang nemu terus malah diambil orang gitu ya. Jadi nanti itu kalau bisa ya jangan gitu, sesuaikan sama tempat tinggal kalian gitu kan teman-teman. Nah, seperti itu. Soalnya sebelumnya aku juga nggak ngerti gitu kan teman-teman, kalau misalnya nih harusnya tuh alamatnya apa. Nah, pas waktu itu tuh alamat yang aku isikan itu sesuai KTP. Nah, aku mikir gini lah, kalau misalnya sesuai KTP gimana ya, sedangkan aku nih tinggalnya tuh bukan di tempat yang di KTP lagi. Aku kan tinggalnya sekarang di tempat yang bukan di KTP. Ternyata ada solusi. Kalau YouTube itu nggak memperumit para konten kreatornya, langsung dibikin yang simple gitu. Pokoknya kalian isi sesuai sama alamat tempat tinggal kalian, jangan kalian isikan sesuai sama KTP. Takutnya nanti malah masuknya ke tempat yang KTP gitu, nggak malah ke rumah kalian gitu, malah bahaya gitu kalau sampai ditemukan orang gitu sih teman-teman. Nah, mungkin seperti itu, semoga membantu pertanyaan-pertanyaan kalian gitu loh teman-teman. Soalnya tuh banyak juga sih dari beberapa temen aku juga ada yang tanya kayak gitu, gimana kalau misalnya alamatnya itu nggak sesuai sama apa namanya, sama itu, sama tempatnya yang di KTP gitu. Ternyata ada solusi, nggak apa-apa gitu kan, nggak harus sesuai KTP. Seperti itu teman-teman, semoga menjawab pertanyaan kalian.
Nah oke teman-teman, jadi itu tadi tutorial yang bisa aku share ke kalian. Semoga bermanfaat dan menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian yang ada dalam hati kalian gitu loh. Gimana kalau misalnya aku tinggalnya sekarang di sini, alamat KTP ku dulu di sana gitu kan, takut pin yang nggak masuk ke rumah kita yang sekarang gitu. Nah nggak usah khawatir, di penjelasan di awal sama di tutorial udah aku jelasin banget gitu kan. Kalian tinggal aja praktekin, semoga bermanfaat. Nah mungkin gitu aja teman-teman yang bisa aku share ke kalian. Kalian jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa untuk diklik tombol loncengnya agar kalian tahu video-video terbaru aku yang aku upload itu apa aja. Dan kalian jangan lupa untuk baca deskripsi, karena kalau misalnya aku tembus 3.000 subscriber, aku bakalan adain giveaway buat beberapa orang yang aku pilih. Nah mungkin itu aja teman-teman yang bisa aku share ke kalian. Semoga bermanfaat. Buat kalian YouTuber pemula, semangat, aku juga semangat. Pokoknya kita harus saling-saling menguatkan, jangan saling menjatuhkan satu sama lain. Nah, mungkin teman-teman itu aja yang bisa aku share ke kalian. Terima kasih banyak. See you at the next video. Bye.